Let's talk on FAB Cast. Oke, kita hari ini podcast lagi dengan sesuatu yang masih sama, sesuatu hal yang kaitannya dengan mahasiswa. Jadi kita tuh banyak sekali masa prestasi ya Mas Widi ya. Iya. Dan masa-masa keren yang aktif ya, organisasi, kuliah, akademis, dan olahraga gitu ya, dan macam-macam. Hari ini kita kedatangan tamu mahasiswa. Mahasiswa dari Prodi Akuntansi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mahasiswa program studi akuntansi. Iya. Nah, yang kita datangkan ini nggak tanggung-tanggung ya. Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau disingkat dengan Himasi. Himasi. Itu kenapa bisa namanya idenya Himasi gitu ya? Untuk pencetusnya tuh kayaknya udah lulus deh. Udah Jadi lulus. belum Tapi tahu nggak sih kenapa Himasi gitu? Bisa muncul nih apa? Tentunya dari singkatannya. Ya, Tapi kemungkinan sih dari itu, dari singkatannya aja. Tapi asal mulanya itu kenapa bisa? Kalau asal mulanya belum tahu. Itu di PR nih. Iya, kayaknya harus cari yang Harus buat cari ini. deh. Oke ya, namanya Mbak. Tadi kalau kita kenalannya singkat Arzeti Bilbina. Bilbina, Iya. panggilannya. Bina. Kenapa nggak Mbak Arzeti? Iya, jadi tuh dari kecil dipanggilnya Arzeti. Cuman ngerasa bosen aja. Jadi pas kuliah tuh ngenalinnya Bina gitu. Oke. Makanya- Berarti masa kecil Arzeti. Iya, Arzeti. Di rumah lingkungan Di rumah. rumah berarti? Arzeti. Oke. Ya, jadi kalau teman kuliah ke rumah terus nyari yang namanya Bina mana, nggak Nggak akan akan ada. ketemu. Nggak akan ketemu. Berarti sampai sekarang di rumah masih Arzeti. Arzeti. Heeh. Cuman kamu merubah diri Iya, di ingin berubah. di kampus atau di sekolah SMA juga? Di SMA tuh masih Arzeti. Masih Arzeti. Masuk kuliah baru Bina gitu aja. Ada apa Ngerasa- dengan kamu dengan Arzeti? Apa Atau- karena mirip dengan salah satu artis nama itu? Ya iya sih, karena kalau misalkan kita perkenalan tuh pasti langsung ada aja yang nyeletuk namanya tuh sama kayak artis kayak gitu. Gitu, ya udah Bina aja gitu. Lebih Iya, nyaman kayaknya. Lebih nyaman dan sepertinya tidak akan menjadikan sebuah persamaan-persamaan dengan Iya. yang lain ya. Jadi Bina. Walaupun Iya. sebenarnya kalau dari saya pribadi lebih nyaman mungkin Arzeti ya. Karena sudah terbiasa tadi. Tapi kamu lebih milih Bina. Bina. Jadi teman-teman kamu sudah biasa. Iya, teman-teman. Tiba-tiba kamu merubahnya itu pas masuk kuliah berarti. Iya, jadi tuh pas Tiba-tiba. baru masuk kuliah tuh kan perkenalan. Nah, aku Bina kayak gitu. Gak Oke. dengan nama Arzeti. Tapi setelah di rumah orang tua atau keluarga sudah ngasih rambu-rambu belum? Kalau ada temen nyari nama, Iya, sempet bingung waktu itu. Kenapa manggilnya Bina gitu? Terus aku bilang, bosen aja mah gitu sih. oke, Mbak Bina atau Mbak Arzeti ya. Saya bisa boleh panggil dua-duanya ya. Boleh. Sama Senyaman aja semuanya. sebenarnya. Mbak Bina atau Mbak Arzeti ini adalah mahasiswa program studi akuntansi asli Tegal, Kabupaten Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal berarti Slawi. Bukan Adiwerna Lemah Dhuwur. Adiwerna Lemah Iya. Dhuwur. Lemah Dhuwur itu sama yang kan biasanya populer tuh Adiwerna tembok gitu ya. Iya, Lemah Dhuwur berarti yang sekarang tuh depannya exit tol. Jadi kalau Oke. keluar gerbang tuh langsung kita lihat tol. Oke, berarti kamu ketika keluar rumah langsung exit tol. Iya, Berarti sering lihat jalan tol ya? sering. Oh, berarti daerah situ Iya. tinggalnya. Oke, asli Tegal gitu. Memang dari dulu di Tegal atau Iya, atau dari dulu di Tegal. Keluarga semua asli Tegal ya? Iya, semuanya dari Kabupaten Tegal. Oke, dan ini perdana kita ketemu ya, Mbak? Iya, ke- kayaknya enggak Kedua. sih kalau iya. Ketemu secara ini baru kali ini kan? Iya, baru. Baru kali ini kita ngobrol berdua dan karena kita beda program studi ya, saya manajemen, mbaknya adalah akuntansi. Nah, Mbak Arzeti atau Mbak Bina, aneh kan? Karena belum terbiasa nih. Ya, Mbak Bina atau ya Mbak Bina ini adalah ketua Himasi saat ini. Nah, kita ingin tahu sebenarnya kalau karena kaitannya dengan ketua Himasi tadi. Himasi itu sendiri itu organisasi yang bergerak seperti apa? Saya juga bingung nih. Atau memang hanya kumpulannya seperti himpunan sama dengan himpunan mahasiswa yang lain?
Oke, jadi himpunan mahasiswa akuntansi mungkin nggak jauh beda ya sama himpunan yang lain. Mungkin setiap program studi punya naungan himpunan sendiri-sendiri. Nah, kita mungkin karena aku dari program studi akuntansi, jadi bergabung dalam himpunan mahasiswa akuntansi. Himpunan mahasiswa akuntansi juga punya divisi-divisi sendiri gitu, kayak ormawa yang lain, jadi dibagi di beberapa bidang kayak gitu. Berarti sejak kapan Mbak Bina ini jadi ketua? Berarti periode 2022 sampai 2023 karena nanti Agustus berarti udah ganti lagi. Oke, berarti ini penutupan ya. Di podcast ini adalah program kamu penutupan. Share dia. Oh, jadi kamu sudah mau 1 tahun? Udah mau selesai. Udah mau selesai bulan Agustus. Oke, jadi kegiatannya sama seperti ormas yang lain, ormawa yang lain, himpunan mahasiswa begitu ya. Cuman bedanya adalah ini di program studi akuntansi. Gimana rasanya jadi ketua? Untuk jadi ketua tuh nggak tahu ya. Ya, perempuan jadi ketua gitu. Mungkin karena dari dulu mungkin SMP, SMK tuh aku sama sekali nggak suka organisasi. Oh, jadi nggak suka organisasi? Nggak pernah malah? Nggak pernah ikut. Nah, kenapa tiba-tiba nih? Oke, jadi itu kan karena waktu mikirnya aku tuh dulu SMP, SMK tuh nggak penting kayak gitu loh. Jadi organisasi ya? Bukan SMP, SMA yang nggak pentingnya. Organisasinya nggak penting karena lihat dari temen-temen tuh kayak mereka berangkat organisasi tapi nanti kalau ada tugas tuh kenapa cuma nyontek gitu loh, kayak berangkatnya bukan buat sekolah kayak gitu. Jadi untuk organisasi. Jadi kayak ngerasa kurang, lihat anak organisasi tuh capek gitu aja sih ya. Terus tapi kayaknya aku terlalu pikiranku terlalu sempit kali ya, sampai akhirnya masuk kuliah karena pandemi. Jadi kita kan online semua. Lah aku di situ mikir, aku pengen berangkat kampus tapi harus cari alasan apa nih, karena kan orang MK-nya juga online semua gitu. Betul. Akhirnya dari situ cari temen ada yang ngajak ikut organisasi. Oh iya deh, coba deh. Terus ternyata kalau ikut ormawa tuh kadang berangkat kayak gitu kan, jadi agak kenal kampus, nggak asing banget nih sama kampus. Berarti semester berapa ya kamu ya? Semester kapan? Pas ikut kegiatan itu awal Berarti pas semester 1. Semester 1 kamu masuk langsung ikut itu? Enggak ikut himasi. Jadi per semester pertama tuh ikut UKM karena aku pribadi tuh nggak tahu bahwasannya di kampus ada beberapa organisasi, kayak di tingkatan UKM berarti tingkat univ, kalau misalkan himpunan berarti tingkat fakultas, tingkat prodi tuh aku nggak tahu gitu. Jadi baru tahu pas masuk UKM terus ketemu beberapa kakak tingkat, akhirnya dijelaskan bahwasanya di kampus ada berbagai organisasi kayak gitu. Situ baru paham. Sebenarnya aku masuk himpunan ini pun agak telat ya, karena seharusnya masuk himpunan dari semester awal dan nantinya semester 6 ini udah nggak ada di kepengurusan. Tapi dari aku tuh karena baru tahu di semester berarti semester 3-an ya, semester 3 aku baru tahu, akhirnya baru bergabung juga. Di saat teman-temanku ini sekarang udah nggak ikut organisasi, aku masih ikut gitu karena gabungnya juga terlambat. Jadi setelah tadinya a priori ya terhadap sebuah organisasi ketika SMA yang ini kuliah masuk, apa yang dirasakan? Oke, kalau dirasakan mungkin aku bisa menilai diriku sendiri bahwasannya pemikiranku dulu tuh salah gitu loh, karena terlalu sempit dalam berpikir kayak gitu, nggak pengen melihat di luar kelas tuh ada apa kayak gitu, kurang memandang dunia luar. Kadang kan malah kita dapat banyak informasi karena bergabung dalam organisasi kayak gitu. Banyak teman. Jadi lebih tahu juga. Mungkin kalau aku nggak ikut organisasi, aku nggak tahu nih di kampus ada apa aja gitu. Jadi kita pokoknya kalau kuliah pulang duduk tuh kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu. Ada event apa gitu, informasi dari luar kampus gitu ya. Nah, akhirnya tadi kembali ke setelah kamu jadi anggota yang walaupun terlambat gitu. Ya nggak terlambat juga sih. Ya cuman kamu kok rasa terlambat gitu? Ya ngerasa terlambat karena mungkin sekarang teman-temanku udah mikirin fokus ke MK-nya masing-masing. Sekarang juga ini kan mau ada KKN, teman-teman sibuk itu. Di saat teman-teman lagi pada sibuk
ngurusin kegiatan itu aku masih harus bagi waktu untuk organisasi gitu. Dan kamu menyesal? Enggak dong. enggak. Ya. Tapi sepertinya tuh ekspresinya tuh ya organisasi teman-teman urus KKN enggak ya. Itu hanya gestur aja ya. Oke. Nah, sekarang jadi ketua Himasi selama setahun ini gitu ya. Tentunya dirasakan senang ya, happy. Tapi jadi ketua nih, memimpin banyak manusia. Untuk jadi ketua tuh di luar ekspektasi ya. Maksudnya karena dulunya aku malah di himpunan tuh bisa dibilang banyak yang lebih aktif dibandingkan aku kayak gitu. Terus ternyata pas dicalonkan sama teman-teman, kok teman-teman pada percaya sama aku gitu loh. Padahal kan aku sendiri merasa belum bisa memimpin, tapi karena udah dapat tanggung jawab dari teman-teman dan dari demisioner juga, akhirnya nggak bisa harus bisa gitu sih. Jadi dengan niat ya, kepercayaan teman-teman ya, anggota yang lain, pengurus yang lain, akhirnya kamu bersedia jadi ketua Himasi. Sebenarnya visinya apa sih dari Himasi ini sebenarnya? Kalau dari visiku dulu tuh, Himasi mungkin karena dulu aku ngerasanya tuh rasa kekeluargaannya kurang. Nah, salahnya aku dulu menyamakan UKM dengan himpunan. Padahal tuh kayaknya dengan UKM dan himpunan tuh kayak kultur yang berbeda gitu. Dari SDM-nya pun berbeda kayak gitu. Akhirnya di situ aku juga sempat diarahkan sama demisioner bahwasanya untuk pengen himpunan kayak UKM yang nggak bisa, himpunan juga punya maksudnya SDM yang berbeda juga kayak gitu. Aku tuh pengen ada rasa kekeluargaan, jadi nggak cuman berangkat sekedar kita ngerjain prokernya kita apa udah selesai udah kayak gitu, tapi di situ kayak pengen ada ngobrol-ngobrol, jadi ada chemistry aja gitu sih. Oke, jadi tidak hanya menunaikan kewajiban aja ikut organisasi ya, proker selesai tapi ternyata tidak ada yang bisa diambil pointernya. Tapi sampai hari ini menikmati. Iya, buktinya jadi ketua ya. Iya sih, kalau nggak menikmati kayaknya. Iya, jadi kau ini ya. Karena saya kadang sempat berpikir gitu, kamu tadinya nggak ada background organisasi gitu ya. Jadi sekarang malah jadi ikut dan bahkan jadi ketua. Itu kan bertolak belakang awalnya karena pemikiran yang salah. Tapi ada nggak satu hal nih yang melatar belakangi, atau mungkin ada orang yang membisikkan memberikan bisikan kamu bahwa organisasi itu penting, ada nggak? Ada. Siapa? Atau mau disebut boleh. Jadi itu untungnya saat pertama kali aku ikut Ormawa kampus, itu aku ngerasa tepat tuh sama Ormawa lah. Ikut pertama tuh kan UKM. Nah, di situ kayak diajarkan bener loh, dari aku nggak tahu organisasi sampai aku paham kayak gitu. Jadi dari kakak tingkatnya pun kayak nggak apa-apa, nggak ada backgroundnya. Oke, sebut kakak tingkatnya. Udah lulus sih. Okay. Berarti dia yang sangat menginspirasi kamu? Iya, jadi namanya Mbak Anggun Gitania. Mbak Anggun, say hi dulu Mbak Anggun. Halo. Oh, dia yang memotivasi kamu, ayo gabung. Gitu. Aku juga kayak terinspirasi dari dia juga. Dia bisa bagi waktu, dia juga bisa di organisasi juga bisa aktif kayak gitu lah. Dia tuh kayak jelasin ke aku bahwasanya kita nggak aktif di MK itu bukan karena organisasi, tapi dari diri kita sendiri memanajemen waktunya tuh gimana kayak gitu. Kayak jadi bener-bener dari nol sampai aku paham betul kayak gitu. Cuman ya sekarang masih belajar juga. Oke, yang akhirnya kau bisa mengikuti ya, misalnya apa yang dilakukan Mbak Anggun ya, bagaimana manajemen waktu, kuliah gitu ya. Nah, kita kembali ke Himasi. Kita udah dapet nih cerita tentang kamu yang dari awal ya, gabung, terus tentang Himasi. Program Himasi itu apa aja sih? Oke, jadi apa hanya kumpul-kumpul aja? Kayaknya kalau semua Ormawa nggak cuma kumpul aja ya. Betul. Jadi untuk Himasi itu ada 5 divisi, ada SDM, ada akademik, advokasi, KWU, sama DDP. Masing-masing udah punya program kerja sendiri-sendiri. Dan ada juga itu
namanya Ayo. rutinan kayak gitulah. Oh, pertemuan rutin kayak seperti Iya, mentoring begitu. Iya, betul, agenda. Mohon maaf oke. lupa nih. Ketuanya lupa. Jadi ada program namanya divisi SDM, Iya. terus Advokasi, akademik, KWU sama DDP DDP itu. yang desain grafis gitu. Oh, ada itu. Iya. Nah, dari sekian divisi itu program, ya, kita kalau tadi ya ke programnya yang selama kamu mau selesai nih, yang sudah berjalan apa aja? Oke, berarti untuk ini random aja ya, nggak Ya, usah per random, divisi. nggak usah. Pokoknya kegiatannya apa aja? Oke, jadi mungkin waktu pertama kali tuh ada kita kerja sama Wardah, jadi itu kayak kelas kecantikan, tapi di situ juga ada materinya. Mm-mm. Terus ada juga kita ada apa namanya diskusi akuntansi. Itu dilaksanakannya yang rutin. Iya, itu Oh. agenda untuk agenda. Kemarin juga podcast juga. Oh, ada podcastnya. Iya. Mm. Terus kayak metaforia itu kayak lebih ke kayak pengukuhan kali ya untuk anggota awal. Oh, kayak oke, anggota baru. Anggota Oke. baru. Namanya apa tadi? Metaforia. Metaforia. Terus mungkin ini juga akan ada olimpiade akuntansi. Olimpiade Gitu. akuntansi. Oke, itu adalah kegiatan-kegiatan dari masih banyak yang lain ya. Iya, masih banyak. Banyak yang lain. Tapi dari sekian program nih, dari rencana sampai ke selesai nih, kamu selesai, berapa persen terrealisasi? Untuk realisasi mungkin 70. Oke, 70% terrealisasi. Yang 30% belum. Belum, semoga semuanya terrealisasi. Kendalanya apa misalnya kayak gitu? Kalau kamu nih sebagai ketua. Oke, untuk kendala secara keseluruhan ya, untuk sama Secara program, umum. ya secara umum mungkin dari SDM-nya juga kadang teman-teman agak susah, tapi aku juga kadang survei ke teman-teman himpunan lain kayaknya emang kayak gitu. Ya, jadi betul. gimana caranya aku biar mereka tuh mau untuk semangat organisasi lagi kayak gitu. Atau mungkin karena di beberapa hal ya. Iya. Jadi misalnya ada nih yang mereka belum paham, mereka tuh belum tahu. Iya. Jadi sebenarnya mereka bukan nggak mau atau tidak aktif, mereka belum mengerti sebenarnya organisasi itu sendiri. Gitu nggak Iya. sih? Kayaknya seperti itu, kayaknya dulu pun aku gitu. Iya, jadi hanya Berangkat, ikut iya. gitu, tapi belum merasakan feel-nya gitu. Belum tahu nih tujuannya aku ikut buat apa gitu. Jadi niat ya berangkat, nggak niat ya udah di rumah. Gitu. Pokoknya belum memiliki sekali dengan ini, Mas. Mungkin gitu. Tapi untuk mengantisipasi hal tersebut gitu kan, apalagi tadi ada visi SDM ya, untuk mengatasi misalnya anggota yang mager gitu ya, itu apa? Untuk tips dari kamu atau kegiatan apa yang kamu lakukan sebenarnya? Oke, nah untuk deketin teman-teman tuh kadang beda-beda ya. Ada temen yang emang mau tak deketin aku, terus mau kamu kenapa nggak berangkat dideketin, mungkin gimana ya? Aku berusaha deketin dia secara intens lewat individu, jadi nggak pas di itu forum ya. nggak pas di forum. Cuman kan kadang ada teman-teman yang nggak mau diusik loh individu. Oh iya, pokoknya itu Ini, hidup dia lah iya, ya. terusan pribadiku kayak Iya. gitu. Jadi kalau temennya itu mungkin agak susah, tapi nanti aku cari temen, kamu tuh deket sama dia, coba tanyain kayak gitu sih. Iya. Dari aku lebih ke coba pengen tahu kehidupannya dia tuh kayak apa, kenapa sih dia nggak berangkat kayak gitu aja. Oke, kalau misalnya dari kegiatan animasi itu sendiri ya, achieve-nya apa aja sih? Udah ada yang pencapaian terbesar dari animasi itu sendiri selama kamu memimpin nih ya? Pencapaian mungkin menurutku belum, karena Oh, belum. pencapaian terbesar kayaknya Olimpiade Akuntansi. Yang mau diselenggarakan. Karena itu kegiatan rutinan tahunan. Setiap Oke. tahun harus ada, dan itu secara bertingkat. Jadi dari kabupaten, Karesidenan, terus baru ke Jawa Tengah. Lah di tahunku tuh dapetnya di Jawa Tengah. Oh, se-Jawa Tengah. Iya. Oh, itu adalah kegiatan terbesar Himpunan. atau pencapaian terbesar. Iya. Oke. Dan kalau kegiatan itu semua anggota berarti harus bergerak ya. Nah, Harus. gimana nih membangkitkan anggota-anggota yang tadi yang masih mager, masih sulit? Masih mereka mau? Jadi tuh kayak dari aku pribadi,
Maaf. sampai terbawa Sampai emosi. getar. Oke. Jadi dari aku pribadi mungkin lebih menyadarkan mereka bahwasanya ini puncak kegiatan himpunan kita dan ini tanggung jawab terbesar kita kayak gitu. Dan untuk kegiatan olimpiade ini sendiri tuh dari demisioner juga banyak yang membantu dan banyak sharing ke teman-teman. Akhirnya dari teman-teman nggak cuman dengar dari aku selaku ketua tapi dengar Dari- juga demisioner gitu. Tapi memang kalau disadari gitu ya, bahwa memang kalau di organisasi kampus gitu ya, ya pasti ada anggota yang seperti itu yang Iya. memang belum punya semangat. Jadi belum punya motivasi yang tinggi. Dan kalau kamu tadi bilang ternyata di organisasi mahasiswa yang lain pun begitu gitu. Jadi ya tidak menutup bahwa seorang ketua untuk pesimis ya. Kadang-kadang Tapi sempat pesimis gak sih? kalau pesimis Atau kayaknya pengen mundur jadi ketua? Pernah gak kepikiran gitu di titik terendah? Stres nih aku gitu. Oke, kalau mungkin kayaknya setiap ketua pernah merasakan seperti itu. Nah, kapan terjadi Pengen momen mundur. itu? Sekarang ini. Jadi, Bisa begitu? Apa sih yang membuat kamu sampai aduh saya pusing nih. Kayaknya saya harus mundur, saya gak kuat gitu. jadi mungkin apa ya, kan tadi pencapaian terbesar himpunan menurut saya sendiri itu kan olimpiade. Sekarang ini mau menuju olimpiade. Di sini kadang ngerasa sendiri ada, padahal ya teman-teman banyak yang mendukung, tapi kadang namanya perempuan ya. Betul. Kalau perempuan tuh kadang ada masa sensitifnya, jadi kayak nggak mau diganggu, ngerasa sedih aja gitu. Terus Padahal sebenarnya lingkungan itu semua ramai. iya, Jadi cuma nggak tahu. sendiri ke dalam keramaian ya. Sih. Jadi kamu pesimis terus kayak nggak kuat gitu. Iya, untuk kayak pengen mundur tuh mungkin nggak cuma sekali 2 kali. Mungkin waktu awalan juga iya, Sempat karena begitu ya? karena dari saya pribadi tuh ngerasa aku bisa enggak kayak gitu. Karena di situ aku berarti semester 4 ya. Teman-teman tuh semester di bawahnya aku. Jadi aku kenal mereka tuh nggak terlalu kenal gitu. Jadi nggak terlalu deket karena emang biasanya karena emang teman yang bisa diajak ngobrol ketika awal-awal ya teman seangkatan ya. dari aku pun karena dulu aku nggak tahu mau dipilih, jadi nggak terlalu deketin mereka. Jadi aku ngurus sendiri, mereka yang ngurus sendiri gitu aja. Jadi terus pas jadi baru sadar, aduh kayaknya aku ini nggak ada chemistry apa-apa sama mereka. Gimana cara deketin mereka gitu. Nah sekarang sudah dekat ya tentunya. Untuk deket udah, sebagian udah, mungkin ya udah ngerasa kayak temen sendiri kayak Udah gitu. mulai. Kan biasanya kalau di organisasi itu kan memang dari beberapa kelas, banyak kelas maksudnya. Iya kan, tidak Gabungan satu dari- kelas gitu. Dan di situ biasanya ketemu dengan orang baru, keluarga baru gitu. Dan apa yang membuat kamu akhirnya, kan tadi kamu bilang di awal-awal pun sempat nih akan mundur, terus akhirnya bangkit. Walaupun sekarang pun begitu lagi. Ada nggak satu hal yang memotivasi kamu untuk lebih bergairah atau bersemangat lagi untuk berorganisasi? Atau dari temen siapa gitu? Besti? Iya, mungkin dari teman-teman pengurus juga kadang banyak yang ya wis mbak, nggak cuma, maksudnya aku juga ada kok kayak gitu, mbak nggak berjuang sendiri kayak gitu. Oke, Kita bagus. juga siap bantu. Iya. Pasti di setiap organisasi itu pasti ada yang hal seperti itu gitu ya. Dimana kalau misalnya ada kegagalan ya, sebuah ketika pencapaiannya tidak maksimal, atau bahkan dari rekan yang sibuk sendiri, sibuk ini, akhirnya merasa bahwa kayak gini sih jadi ketua gitu ya. Iya nggak sih? Iya, sering banget. Kadang tuh sebelnya tuh ketika di sini ada rapat lah, dia izin mau rapat ikut, mbak aku izin nggak ikut rapat, mau ikut rapat Ormawa, misalkan ikut yang lain di situ. Lah orang di sini juga rapat, ngapain izin mau rapat ikut yang lain kayak gitu. Di situ kadang kayak aduh kurangnya apa sih, kenapa teman-teman kadang memprioritaskan yang lain kayak gitu sih. Jadi mungkin belajar yang namanya belum paham tentang namanya skala prioritas ya. Iya gitu. Dan itu yang harus ya saling dikuatkan. Tapi satu hal loh Mbak Bina ya, bahwa ketika nanti pasca kampus
hal-hal semacam ini untuk Mbak Bina loh ya. Konflik, budaya organisasi, lalu teamwork udah biasa. Jadi yang namanya masalah, uji kesabaran tuh udah dilewati. Jadi masih nanti pas kampus pasti akan. Nah nanti KKN ini ya, udah teamwork. Oh, oke. Udahlah, udah bukan berarti menyepelekan, tapi sudah punya modal gitu ya. Sudah punya modal. Percaya kan hal seperti itu. Karena kan tujuan organisasi adalah ya untuk belajar gitu. Jadi ya kudu semangat. Semangat. Kadang-kadang satu kata itu mungkin sepele tapi maknanya luar biasa. Susah untuk dilakukan. Kayaknya mama lagi pesimis nih kayaknya. Ayo didukung ini ya. Nah, kita tadi denger ya sempat disinggung tentang Olimpiade akuntansi. Singkatannya ada singkatan? Oh, jadi itu udah tahun lalu namanya Olimpiade Akuntansi OA. Sekarang udah namanya Accounting Competition. Oke, Accounting Competition. Iya. 2000? Enggak ada. 2023. Enggak bahasa Inggris 2023. Pokoknya Accounting Competition aja ya gitu ya. 2023 lah ya. Itu tadi dilaksanakan se-Jawa Tengah? Iya, insya Allah se-Jawa Tengah. Enggak Jogja sekalian gitu? Nanti. Belum. Buat nanti kepengurusan baru. Oke. Oh iya, ternyata program studi akuntansi program studi unggulan di UPS Tegal ini akan melaksanakan Olimpiade Akuntansi. Itu adalah kegiatan apa? Olimpiade olahraga atau uji apa nih? Uji nyali. Kegiatannya lombanya bentuknya apa sih? Lomba Olimpiade jadi kayak Olimpiade pada umumnya, cuman ini di tingkat universitas gitu. Jadi nanti ini universitas? Iya, enggak, maksudnya yang mengadakan universitas untuk tingkat SMA, MA, SMK. Pesertanya adalah SMA, SMK, MA se-Jawa Tengah. Gitu. Wow, banyak sekali ya. Ya. Sudah undangan yang sudah atau partisipan kira-kira berapa? Untuk undangan udah disebar, mungkin yang belum tuh di luar Karesdenan banyak yang belum ya. Kayak Batang itu kayaknya belum sih. Jadi ada beberapa yang belum. Tapi dari persentase berapa persen yang belum? 20-an. 20%. Jadi 20% wah, belum. ini bisa ramai sekali ya. Ya, bismillah sih ramai. Jadi olimpiadanya itu maksudnya tadi saya belum ketemu jawabannya. Itu lombanya adalah akuntansi. Iya, lomba akuntansi. Jadi ini tuh akuntansi itu apa? Maksudnya LCT atau tebak-tebakan atau apa? jadi, atau nulis buku jurnal? Lama ya, sampai 1 minggu itu. Atau bagaimana? Oke, untuk babak pertama tuh kita ada pilihan ganda, 100 soal pilihan ganda. Mengerjakan soal. Itu semua mereka diundang ke sini. Untuk babak pertama tuh online. Jadi nanti diseleksi, baru yang lolos kita datangkan ke sini untuk babak selanjutnya begitu. Jadi berapa besar? Tuh untuk yang datang ke sini? Oke, sekitar 50 kontingen nanti yang lolos. Yang baru ke UPS Tegal ya. Ke UPS Tegal. Oke, hasil seleksi. Nah, setelah mengerjakan soal tadi, data seleksi sudah 50 datang, terus apa lagi? Nah, di situ ada babak 2 sama babak 3. Untuk babak 2 sendiri itu nanti teman-teman tuh mengerjakan soal isai. Nah, itu nanti dinilai lagi. Baru nanti babak terakhir soal rebutan. Itu nanti ada biasanya lomba cerdas cermat. Iya, ada dewan jurinya juga nanti. Oke, jadi untuk masuk ke babak ketiga itu berapa yang harus tereliminasi atau yang masuk berapa orang? Berapa kelompok? Yang masuk berarti 3 kelompok. Itu yang nantinya cuma 3 ya? Yang masuk yang nantinya menentukan juara 1, 2, 3. Berarti lombanya hanya 1 ya, istilahnya satu jenis ya. Oke. Jadi lombanya 1 jenis itu ujungnya adalah di finalnya di lomba cerdas cermat. Itu persiapannya gimana? Udah berapa bulan? Persiapan kurang lebih 2 bulan. Itu pun kayaknya ikutnya terlambat ya, seharusnya sebelum itu jauh-jauh dipersiapkan untuk
dari sponsor ataupun dari peserta. Cuman karena ada kegiatan yang lain juga, akhirnya kayaknya mending selesaiin kegiatan yang lain dulu, baru nanti kita fokus Olimpiade kayak gitu. Gitu. Udah berapa persen nih dari kegiatan itu? Persiapannya ya Berapa persen itu dari bulan apa? Juli. Tanggal 22 sama 27 Juli. 22 sampai 27. Oh, itu sekaligus yang seleksi secara Iya, online tadi jadi ya. dua online, offline-nya 27. Nanti 1 minggu. Iya, Lihat kita harus 1 mingguan. Kurang lebih 1 minggu ya. Wah, itu energinya sangat banyak sekali tuh ya. Lembur. Tadi berapa persen dari persiapan 2 bulan yang lalu sampai hari ini? Harus optimis. Optimis berapa ya? Berapa? 60? 60. 60. Ya, 40% berarti 2 bulan ke depan. Iya. 2 bulan ke depan untuk bulan Juni, 100%. Juli untuk 100%. Ya, jadi lombanya itu sudah 2 kali ini ya? 2 tahun ini. Lomba tahun lalu sama tahun ini. Oke, ya untuk sebenarnya tuh dari berapa ya? 3 tahun yang lalu apa ya? Jadi tuh pertama tuh yang sekabupaten. Oh, dulu pernah sekabupaten. Sekabupaten, terus tahun kemarinnya kan karena pandemi akhirnya nggak dilaksanakan, terus baru tahun kemarin lagi terrealisasi sekarasidenan. Oh, Karasidenan sekarang naik lagi untuk wilayahnya cakupannya Jateng. se-Jawa Tengah. Kendala terbesar apa sih untuk melaksanakan kegiatan ini? Kendala mungkin sekarang tuh kayak udah banyak dari Ormawa tuh yang membuat kegiatan tingkat nasional. Jadi tuh untuk cari sponsor ya kayak harus berebut juga. Harus berebut, harus ini ya. Tingkatnya juga ya competition semua, jadi kayak agak mirip juga. Agak mirip. Terus tantangannya adalah tadi cari sponsorship, terus undangan cari aja peserta, belum ya? Iya, untuk cari peserta tuh kan kalau lingkup Karasidenan kita harus antar secara offline, iya langsung ke sana. Mungkin di luar Karasidenan kita pakainya online. Nah, untuk nyari kontak tadi, kalau yang secara online? Nah, untuk Kalau dari Himasi bagaimana caranya? Wah, ini bongkar jurus nggak? bongkar rahasia nggak apa-apa ya? Untuk cari kontak mungkin itu banyak ya di websitenya sekolah, kayak gitu. Kita carinya email. Kalau ada kontak ya mungkin dari kontak ya dihubungi. Cuman seringnya dapatnya email. Dan kalaupun lewat email tuh kan kadang banyak yang cuman dilihat, nggak direspon. Ya, direspon, gitu. Diabaikan. Iya, makanya harus di follow up terus. Oke. Ya, harapannya ini bisa jadi event yang membanggakan ya. Karena Amin. ini adalah, kamu tadi bilang adalah pencapaian terbesar selama menjadi pengurus. Tapi rasanya masih belum puas kalau belum selesai ya, masih jadi beban ya. Iya, beban itu pasti. Sekarang masih jadi masih berjuang terus. Masih sampai nanti Agustus. Oh, Agustus. Iya kan selesainya Agustus. Oh, Agustus selesainya. Iya. Kegiatannya Juli tapi pengumumannya Agustus. Enggak, maksudnya selesai kepengurusan. Masih ini terus ya. Pengen cepat selesai jangan-jangan. Iya. Oke. Mau skripsian dong. Ya, kamu tadi sudah ikut organisasi ya, yang sudah kamu lakoni dengan ya pengalaman yang tidak banyak ya waktu SMA gitu, dan tiba-tiba kamu nyemplung ke organisasi. Apa yang sudah didapat nih? Dari organisasi saya pribadi ngerasa saya sendiri kan penerima beasiswa nih. Oh, beasiswa. Yeah. Beasiswa apa nih? Beasiswa Genbi. Oke, keren. Gimana dapat beasiswa ya dari hasil kamu organisasi? Ya gitu ya. Itu yang menurutku pencapaian di organisasi, karena untuk dapat beasiswa Genbi itu kan harus aktif dalam organisasi. Di situ juga ada tahap wawancara. Kalau aku nggak ikut organisasi, di wawancara pun aku nggak tahu nih mau jawab apa, aku harus gimana kayak gitu. Tapi kan dapat pengalaman dari teman-teman, dari kakak-kakak tingkat, bahwasannya untuk menghadapi tes wawancara itu seperti apa kayak gitu. Jadi dari organisasi lah kamu dapat banyak ilmu gitu ya. Dan tentunya ya tidak menyesal ya sampai hari ini ya. Dan maka semakin semangat harusnya. Harus. Saya masih pesimis kayak gitu. Harus semangat. Nah,
Cara ngatur waktunya gimana nih? Nah, kamu kuliah, organisasi, atau ada kegiatan lain di kampus, di luar kampus selain organisasi dan kuliah? Enggak ya? Enggak sih. Fokus ke dua aktivitas. Karena dua aja tuh susah banget baginya. Kadang tuh di rumah juga kayak keluarga pengen ngajak pergi, dari aku nggak ikut sendiri kayak gitu. Karena mikirnya, aduh punya tanggung jawab di sini. Kalau mau ditinggal pun susah. Lah di rumah pun kadang mamah tuh sering marah-marah gara-gara berangkat pagi pulang malam, pulang pun cuma tidur, nanti gitu. berangkat lagi gitu. Terus gimana cara ngerayu ibu mama kamu biar dia nggak marah? Oke, caranya mungkin dulu dikasih tips untuk nanti tuh kalau kamu lagi rapatnya suruh di rumah kamu kayak gitu. Oh, gitu. Nah, jadi tahu kegiatannya kamu tuh ngapain tuh, rapat tuh apa kayak gitu. Nah dari situ kadang ngajak temen untuk rapat di rumah. Jadi mamaku tahu bahwasanya oh jadi organisasi tuh kayak gini. Karena mungkin dari mama sendiri kan nggak kuliah, jadi kurang paham, harus ngasih pemahaman dulu. Tapi sebenarnya orang tua khususnya ibu kamu setuju ya, atau ya mengizinkan kamu itu ikut organisasi? Dulu pernah nyuruh keluar sih kayak. Oh gitu. Iya, karena kan mungkin dari SMP, SMK nggak pernah nggak ikut, pernah. gitu Jadi ya? habis sekolah pulang-pulang lah. Sekarang kok kenapa kayaknya lama banget gitu. Padahal baru semester 6 ya. Terus di situ juga kan ada tetangga ya, kalau kuliah tuh kayaknya cepet, kenapa kamu lama banget ngapain kayak gitu. Terus baru semester 6 ya bu gitu ya. Tapi akhirnya mama kamu percaya? Akhirnya Mengerti sedikit mengerti sampai hari ini. Tapi pada dasarnya sebenarnya mama itu sayang sama kamu kan? Nggak tahu lah. Campur aduk atau bingung ya? Iya bingung. Kenapa? Bingungnya kadang kenapa nggak mau ngertiin kayak gitu. Oh gitu. Di sini kan aku juga sibuknya nggak yang macem-macem. Tapi balik lagi dari saya pribadi harus bahwasanya ngasih tahu orang tua dengan cara pelan-pelan, karena mungkin background orang tua saya sendiri kan nggak sampai ke perguruan tinggi gitu. Butuh proses. Butuh sampai sekarang. Sampai butuh. sekarang masih ya. Itu ada salah satu indikasi kalau kamu ingin cepat selesai nih di Himasi? Enggak sih. Karena di rumah pun sebenarnya kayak yang penting tuh kamu di rumah kayak gitu. Padahal di rumah aku nggak ngapa-ngapain. Cuma katanya lebih tetik. Iya. Orang tua lebih tahu mantau kamu ya kamu di rumah gitu. Iya. Lebih mungkin tenang aja gitu. Kalau kamu di rumah, dari luar kemana nih gitu. Padahal sudah dikasih tips ya, atau kamu udah ngejalanin kalau ya rapat di rumah. Udah. Tapi ya masih sering khawatir gitu. Suka nonton berita sih jadi khawatir kayak gitu. Ya itu aja sih sebagai orang tua. Saya rasa orang tua manapun dia akan khawatir dengan anaknya. Tinggal gimana caranya kamu menjaga diri kamu. Ya. Mungkin teman-teman kamu suruh sering datang ke rumah ngobrol dengan orang tua. Udah juga? Udah sih. Kadang sampai ada yang nginep kayak gitu. Okay. Tapi pasti nanti akan paham pada waktunya. Keren loh ya. Jadi selain organisator ya secara akademis bagus nih Mbak Erzeti. Ngerasa bangga nggak sih dengan diri sendiri tuh? Kan kadang-kadang itu lupa bahwa ternyata saya nggak seburuk apa yang orang lain pikirkan. Saya juga prestasi saya bagus. Pernah berpikir gitu atau malah nggak pernah menghargai diri sendiri? Reward. Nggak, pokoknya cuek dengan diri sendiri. Pokoknya ya udah kepentingan orang lain gitu. Orang lain terus yang dipikirkan. Saya pribadi ngerasa kadang sedikit bangga gitu ya dari pribadi saya yang dulu yang cuek dengan lingkungan, yang nggak peduli dengan masalah sekitar, kayak yang penting aku nggak ganggu mereka nggak ganggu, jadi sejalannya aja gitu. Tapi ternyata saya sendiri bisa nih sampai sekarang, sampai di titik ini kayak gitu. Dan itu yang harus kamu lihat gitu. Kadang-kadang kan lupa dengan diri sendiri ya, karena sibuk organisasi ngurusin orang lain sampai lupa bahwa diri sendiri itu perlu diperhatikan. Mungkin orang tua khawatir akan hal itu. Kamu organisasi tapi nggak mikirin diri kamu sendiri. Gila ya, kita
lanjut dengan game. Oke. Games apa nih? Oke, ini Deg-degan nih. kita ada game. Nih, seorang mahasiswa yang rajin kuliah ya, nih, termasuk hebat ya, aktif di organisasi dan ya akademis, buktinya dapat beasiswa. Oh, ini luar biasa ya, karena biasanya tadi kalau kuliah organisasi gitu kan, lupa kuliah sampai semester berapa gitu karena dia ngurusin organisasi. Kamu kan beda. Kamu adalah mahasiswa organisasi yang juga kuliahnya juga dikedepankan gitu. Nah, kita akan tes wawasan tokoh. Tokoh ini tokoh atau siapa ya? Tebak wajah lah ya lebih tepatnya. Oke, ini ada di amplop ini ada beberapa wajah, kamu hanya cukup tebak. Kau bilang nggak tahu kalau nggak tahu. Tahu nggak ya? Nggak tahu semua nih. Nggak tahu semuanya. Oke, kita buka pelan-pelan. Ya. Oke. Jadi harus tebak wajah langsung. Oke, udah siap? Siap. Oke, tebak wajah yang pertama. Oke. Nggak kenal. Kenal. Kamu tinggalnya di Tegal ya, pada? Maaf. Gak kenal. Kedua. Kiki deh, ya nggak? Kiki siapa? Kiki Saputri kalau nggak salah. Siapa dia? Komedian. Komedian, ya komik ya, apa? Komedi apa sih namanya itu? Artis komika. Oke, selanjutnya. Oke, sudah skor 1. Aduh, siapa ya? Oh, Sultan Andara. Ya nggak sih? Sultan. Siapa ya namanya ya? Andre ya nggak? Andre siapa? Andre siapa ya? Andre Taulani Andre kalau nggak salah. Taulani. Oke. Aduh, selanjutnya. nggak tahu. Siapa nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh, ini julukan luar biasa loh. Nggak kenal ya? Nggak ingat sama sekali. Enggak. Oke, selanjutnya. Itu kok politik yang cukup populer. Enggak, dia lagi. Aku nggak tahu. Enggak, dia lagi ya. Oke, kita coba ulangi. Ini bener nggak tahu? Pernah lihat kayaknya, cuma nggak lihat namanya ya. Wakil Bupati Tegal, Bapak Sabila Ardi ya. Aduh, ini tadi udah, ini udah. Ini nggak tahu? Enggak. Ya, Menteri Luar Negeri. Siapa? Ibu Retno. Nggak ingat sama sekali ya. Ini Pak Fahri Hamzah. Aduh, kayaknya jarang nonton TV atau? Aduh, enggak. Nontonnya TikTok kali ya. Udah scroll TikTok ya, udah scroll, udah follow TikTok JFB belum? Belum. Nah, ini aja nih. Oke, itu udah tokoh-tokoh tadi. Berarti skornya berapa tadi? 3. 3 atau 2? 3, tebak 3 ya. 3 lebih 3 deh. Oke. Lumayan. Yang 2 Bu 3 oh. 3 yang nggak bisa ditebak ya. Iya. Wakil Bupati Tegal. Terus Pak Fahri Hamzah, Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Iya. Bisa ini ya. Oke, kita ke tanya jawab cepat. Oke, kita ke tanya jawab cepat. Pertanyaan dijawab dengan cepat. Ya, ini bukan game yang kayak tadi kok. Tebak wajah. Beda lagi ya. Oke, lebih nyaman mana? Jalan dengan teman, nongkrong ya berarti ya, atau di rumah? Jalan sama teman. Jalan sama teman. Ya, karena kalau sekarang ya kalau di rumah tuh malah tambah pusing. Kenapa? Karena tuh malah mikirin kegiatan kampus gitu. Oh, malah di rumah sekarang. karena malah terdiam sih ya. Jadi ya. kalau di aktivitas dengan teman-teman kan refresh, ngobrol. Cerita juga, sharing gitu. Ngobrol random gitu ya sama perempuan biasanya. Jika saya dapat uang 500 juta, saya akan buka usaha IO. Oh, kamu ada pengalaman? Dulu waktu SMK aku magang, berarti PKL ya dulu. Dulu SMK PKL di itu kayak
perusahaan yang bergerak di bidang IO. Oh, oke. Sekarang nggak coba gabung dengan orang atau temen gitu? Sekarang belum sih, belum nyoba. Waktunya masih belum. Iya. Jadi pengen banget buka usaha IO. Pengen. Oh, apa? Kenapa? Karena suka aja gitu lihat nata acara, terus ngurus sana, iya kayak ngurus gitu ini, aja. terus seragam gitu. Seneng ya. aja, iya gitu. Lihatnya tuh. Lebih keren gitu ya. Iya. Keren punya usaha ya. Jika ada anggota organisasi toksik, saya akan menegur. Jadi dari tegur di depan. enggak sih. Mungkin dari saya akan ngomong dulu sama dia, berdua ngomong. Kalau misalkan emang udah mentok nggak bisa, ya udahlah. Jadi lebih baik disampaikan ya. Iya. Jangan dipendam atau malah ngomongin di belakang. Itu saya rasa bukan bijak ya. Iya. Oke. Kuliah yang paling memorable kamu adalah saat Semester 1. wah, lah baru masuk ya? Iya, Kenapa? karena semester 1 kayak aduh, ini beneran aku kuliah gitu. Apa yang buat paling kamu teringat? Jadi pas baru masuk tuh kayak ngerasa asing aja, terus minder lihat temen-temen kayak gitu sih. Ada sesuatu hal yang ini gitu iya, ya. kayak Beda sama banget. ketika masuk SMA gitu. Iya, Ya? beda banget. Oke. Jadi harus menyesuaikan diri dari awal lagi. Atau sempat takut bahkan atau sempat nggak mau kuliah? Iya, dari saya pribadi tuh nggak mau kuliah, nggak pengen. Nah, terus kata mama tuh nggak apa-apa, coba aja kuliah gitu. Dan sampai hari ini. Iya, akhirnya sampai hari ini. Oke. Kamu masih menyimpan sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak tahu ya Mas Widi ya. Bintang tamu kita ini dari ekspresi ya. Bisa dibaca Tapi ya. tapi sebenarnya banyak hal yang bisa diambil dari kisah cerita kamu tadi ya. Orang kan banyak belajar gitu yang tadinya kamu nggak ngerti organisasi, bahkan nggak mau apa Nggak sih mau. akhirnya kamu mau, dan sampai detik ini gitu. Terima kasih Mbak Arseti, Mbak Bina ya. Saya akan panggil dua itu deh. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu ke sini. Saya rasa saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Ya. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak ya Mas Didi. Cuman hanya Mbaknya yang tahu, hanya beri semangat, hanya Mbak dan Tuhan yang tahu. Iya. Tapi yang jelas seluruh aktivitasnya lancar, kegiatan olimpiade akuntansinya sampai Juli ya, kegiatan Juli nanti Iya. lancar. Amin. Dan kuliah kamu juga lancar ya. Stres sih ya Biasa. boleh, biasa. Yang namanya hidup kan memang harus berpikir, stres. harus stres ya. Hidup itu kan memang ya harus berpikir Iya. gitu. Kalau nggak berpikir bahaya ya. Semoga sukses hidup Ya. perjalanan hidupnya Mbak Arseti Bilbina. Iya. Mbak Bina, terima kasih. Salam kenal dari Iya. podcast FEB UPS Tegal. Terima kasih. Saya Gide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.